Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerli Adria. Topik di video berikut adalah tingkat kesadaran manusia. Kesadaran adalah pengetahuan penuh atas diri, lokasi, dan waktu. Kesadaran secara sederhana dapat dikatakan sebagai keadaan di mana seseorang mampu mengenal, mengetahui tentang dirinya dan lingkungannya. Kesadaran yang sehat dan adekuat diketahui sebagai kewaspadaan yang terdiri dari aksi dan reaksi terhadap apa yang diserap. Nah, diserap di sini maksudnya dilihat, dihirup, didengar, dikecap, dan lain sebagainya, di mana hal ini bersifat sesuai dan tepat. Apa sih yang disebut dengan tingkat kesadaran? Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan. Kesadaran diatur oleh ascending reticular activating system dan kedua hemisfer otak. Ascending reticular activating system itu terdiri dari beberapa jaras saraf yang menghubungkan antara batang otak dan korteks cerebri. Batang otak sendiri terdiri atas medula oblongata, kemudian pons dan mesencephalon. Batang otak berperan dalam mengatur kerja jantung, sistem saraf pusat, kemudian mengatur pernapasan, mengatur tingkat kesadaran, dan siklus tidur. Kita sudah membahas ares, sekarang kita akan membahas hemisfer. Hemisfer itu adalah dua sisi simetris yang membagi otak besar. Hemisfers ini biasanya disebut dengan belahan otak, di mana hemisfers ini terdiri dari hemisfers kanan dan hemisfers kiri. Tingkat kesadaran itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama kompos mentis, yaitu kesadaran normal. Kemudian di sini klien sadar sepenuhnya dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Kemudian kesadaran apatis, suatu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya. Biasanya sikapnya di sini ditunjukkan dengan acuh tak acuh terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga delirium. Delirium itu suatu keadaan kalau dilihat klien gelisah, kemudian terjadinya disorientasi. Disorientasi ini bisa terjadi disorientasi orang, kemudian tempat, waktu. Biasanya di sini klien memberontak, kemudian berteriak-teriak, berhalusinasi, kadang berhayal. Jadi biasanya di sini seseorang itu mengalami kekacauan gerakan, kemudian siklus tidur bangun yang terganggu. Kemudian klien juga tampak gaduh, gelisah, kacau. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah somnolent, yaitu kesadaran menurun, kemudian respon psikomotor yang lambat, kemudian klien mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang. Nah, di sini dia dalam arti mudah untuk dibangunkan. Tetapi jatuh tidur lagi, tetapi dia juga di sini mampu memberikan jawaban verbal. Jadi di sini maksudnya adalah kondisi seseorang ngantuk tetapi masih dapat sadar bila dirangsang. Nah, tetapi bila rangsangan berhenti, ya klien tersebut tidur kembali. Kemudian selanjutnya adalah sopor, adalah suatu kondisi di mana seseorang mengantuk yang dalam tetapi masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Misalnya diberikan rangsangan nyeri ya, tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah semi koma. Ini terjadinya penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan, kemudian tidak dapat dibangunkan sama sekali. Respon terhadap rangsangan nyeri biasanya hanya sedikit, tetapi respek kornea dan pupil masih ada. Oke, selanjutnya adalah koma, yaitu terjadinya penurunan kesadaran yang sangat dalam, memberikan respon terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan dan tidak ada respon terhadap rangsang nyeri. Untuk mengukur tingkat kesadaran tersebut, salah satu yang dapat digunakan dengan menggunakan GCS.
Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.